Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, ketemu lagi kita pada hari ini, yaitu pada mata pelajaran seni budaya, yang mana pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karya seni musik. Nah, untuk karya seni musik ini kita akan mempelajari tentang menyanyi lagu daerah. Ibu yakin kalau yang namanya bernyanyi pasti anak-anak ibu semua sudah tahu, walaupun kita bernyanyi hanya sekedar tahu liriknya saja tanpa diiringi oleh alat musik. Nah, baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Dengan aktivitas ini, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama, serta kata-kata. Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, ada juga yang menyanyi dengan membentuk vokal grup. Dalam bernyanyi, banyak lagu yang bisa dinyanyikan. Ada lagu daerah, lagu populer, dan lagu mancanegara. Lagu daerah adalah lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Pada umumnya, pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi, atau alias no name, tanpa pencipta. Oke. Selanjutnya, lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lalu, kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing, seperti Tondok Kadadingku yang berasal dari daerah Jawa Barat dan Rasa Sayange dari daerah Maluku. Oke, lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi tertentu pada masing-masing daerah. Misal, pada waktu meninam bobokkan anak, permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dan lain sebagainya. Lagu kedaerahan biasanya merujuk pada sebuah lagu yang mempunyai irama khusus bagi sebuah daerah. Terdapat lagu-lagu kedaerahan yang telah menjadi populer di seluruh negara hasil penyiaran oleh radio dan televisi. Oke, next. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa ciri dari lagu daerah yang sangat khas. Nah, adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Yang kedua, bersifat sederhana sehingga untuk mempelajari lagu daerah tidak dibutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam, seperti membaca dan menulis not balok. Jadi, siapa saja bisa menyanyikan lagu daerah ini. Nah, kemudian yang ketiga, jarang diketahui pengarangnya. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita bahas pertama tadi, karena sifatnya turun-temurun, sehingga pada masa dahulu mereka tidak terlalu menggubris kira-kira siapa sih yang mencipta lagu ini. Tahu-taunya lagu-lagu tersebut sudah beredar atau berkembang di suatu daerah tanpa diketahui pengarangnya. Oke, yang keempat, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Adapun yang kelima, sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain
karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat, sehingga penghayatannya kurang maksimal. Nah, biasanya seperti yang kita ketahui, bahasa setiap daerah itu berbeda. Nah, disitulah yang membuat kita sulit untuk menyanyikan sehingga kurang menghayati lagu tersebut. Oke, yang keenam, mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas, tergantung dari daerah di mana lagu tersebut diciptakan atau berasal. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk yaitu fungsi dari lagu daerah. Nah, fungsi dari lagu daerah ini terdapat beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai upacara adat. Nah, sarana upacara adat di berbagai daerah ini biasanya menggunakan bunyi-bunyian tertentu yang dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kekuatan magis. Hal inilah yang menjadi penyebab musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Nah, terkadang pada suatu adat menggunakan sebuah bunyi-bunyian sebagai pendukungnya. Oke, sebagai contoh yaitu di Sumba menggunakan musik merapu yang dianggap sebagai pengiring roh. Kemudian ada juga musik angklung dalam upacara Seren Tahun di daerah Sunda. Oke, ini contohnya adalah musik merapu di daerah Sumba. Ada data tunata cara jawe data wajah agama itu dola nau tunapa aluma mana Mali Lusiho ho jemba bagoa Mali Lusoho bola. Merapu merupakan sebuah upacara keagamaan seperti upacara kematian dan sebagainya yang selalu dilengkapi dengan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Dan ini adalah merupakan salah satu tradisi di daerah Sumba. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu musik pengiring tari dan pertunjukan. Nah, irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari.
Fungsi musik dalam tari yaitu membantu mempertegas irama tari, kemudian memberi ilustrasi, mempertegas ekspresi gerak, merangsang penari untuk bergerak. Nah, ini adalah contohnya, yaitu pada tari serimpi di Jawa Tengah, kemudian tari saman dari Aceh, dan tari pakarena dari Sulawesi Tenggara, serta masih banyak lagi contoh untuk tarian yang lain. Ini adalah salah satu contoh dari musik calong yang digunakan untuk pengiring tari. Oke, kita masuki yang ketiga. Fungsi dari musik adalah sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak untuk mengiringi permainan agar lebih seru dan menyenangkan, supaya orang yang bermain menjadi senang. Nah, contohnya yaitu Cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan po ame-ame dari Betawi. Ini adalah contohnya salah satu musik sebagai media bermain. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera-lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera-lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Oke, kita masuk fungsi yang keempat, yaitu sebagai media komunikasi. Nah, pertunjukan musik atau lagu di suatu tempat dapat dipakai sebagai media komunikasi secara tidak langsung, yang ditandakan dengan banyaknya orang yang melihat pertunjukan. Nah, contohnya yaitu lagu yang digunakan sebagai pengenalan alat musik. Ini adalah contohnya. Contoh di sini yaitu
berjumpa, berjumpa lewat suara. Halo, halo, kita bicara lewat telepon. Aku di sini, kau di sana. Kita tetap bisa berjumpa, berjumpa lewat suara. Oke. Nah, kita masuk fungsi yang kelima, yaitu sebagai media penerangan. Kini, lagu dalam aneka iklan layanan masyarakat maupun lagu populer digunakan sebagai media penerangan. Contohnya yaitu lagu tentang pemilu, imunisasi, juga lagu yang bernafaskan agama menjalankan fungsi ini, yaitu sebagai media penerangan. Nah, ini adalah contoh lagu tentang pemilu. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Oke, itulah tadi beberapa fungsi dari musik. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang jenis-jenis lagu daerah. Yang pertama yaitu musik rakyat. Apa itu musik rakyat? Musik rakyat adalah musik tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat biasa. Biasanya di masyarakat pedesaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat biasa. Itu adalah musik rakyat. Yang kedua yaitu musik klasik. Musik klasik adalah musik tradisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan. Biasanya dikembangkan oleh golongan kerajaan atau istana pada suatu daerah. Nah, itu adalah musik klasik. Nah, ini adalah jenis-jenis dari lagu daerah. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu contoh judul lagu daerah setempat di Indonesia. Yang pertama, lagu daerah Sumatera setempat. Yang pertama ada Bungong Jompa yang berasal dari Aceh, kemudian ada Lalan Belek yang berasal dari Bengkulu, Injit-injit semut dari Jambi, kemudian lagu Lipang Lipandang dari Lampung, ada Soleram dari Riau, kemudian Kabile Bile dari Sumatera Selatan, Butet dari Sumatera Utara. Kemudian ada juga lagu daerah setempat Sulawesi. Yang pertama yaitu Binde Biluhuta yang berasal dari Gorontalo. Kemudian ada Angin Mamiri yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada Tondo Kadadiangku yang berasal dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya Pia Tawa-Tawa yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Ada juga lagu Oina Nike
K yang berasal dari Sulawesi Utara. Selanjutnya, lagu daerah setempat Maluku. Yang pertama, Burung Kakatua yang berasal dari Maluku. Nah, kemudian ada juga lagu daerah setempat Jakarta, yaitu Jali Jali yang berasal dari daerah Jakarta. Lagu daerah setempat Jawa Tengah, yaitu Sue Ora Jamu yang berasal dari Yogyakarta, Gundul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, ada lagu dari daerah setempat Kalimantan. Ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, kemudian Kalayar dari Kalimantan Tengah, Indung-Indung dari Kalimantan Timur, Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Kemudian ada juga lagu yang berasal dari daerah setempat Papua, yaitu Yamko Rambe Yamko. Oke, ini contoh lagu yang berasal dari daerah Riau, yaitu Solera. Solera, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Adik dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Kalau Adik dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Solera, solera, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Adik dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Kalau Adik dapat kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Solera, solera. Oke, kita masuk contoh lagu daerah yang kedua, berasal dari daerah Sumatera Barat, yaitu Ayam Geprek. Luruhlah jalan Bayu Kembang, tak belok jalan kayu jati. Di mana hati indah karuswa ayam dan lape, ai ai
yaitu bagaimana cara menyanyi yang baik dan benar. Yang pertama, menyanyi harus dengan menggunakan perasaan. Yang kedua, menyanyi memerlukan penghayatan. Ketiga, menyanyi memerlukan ketenangan hati. Menyanyi harus menggunakan suara sendiri. Bila menyanyi tidak boleh merasa grogi ataupun gemetar, karena itu akan mempengaruhi suara. Kemudian, bila ingin menyanyi tidak boleh menahan suara. Bila menyanyi, kita memerlukan intonasi yang baik. Menyanyi memerlukan improvisasi yang tepat. Menyanyi juga memerlukan mimik yang baik. Menyanyi memerlukan ketepatan lagu. Kemudian, menyanyi juga memerlukan tempo yang pas dengan lagu tersebut. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.